Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mempersiapkan menteri yang akan mengisi kabinet bersama partai pendukungnya. Namun alih-alih mempersiapkan posisi untuk politisi dari partai koalisi, Prabowo justru disebut-sebut malah mempertimbangkan mengisi posisi menteri yang berasal dari para ahli. Saat ini Prabowo Subianto masih menggodok susunan kabinet dan memilih sosok terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Cita-cita Prabowo untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh mereka yang berasal dari kalangan ahli dan profesional disambut baik. Lantas, akankah cita-cita membentuk zakon kabinet ini bisa terlaksana? Bagaimana pembagian posisi menteri untuk politisi dari partai koalisi? Atau justru kalangan ahli mendominasi kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran? Viwan mengabarkan. Ya, saatnya kita ajak Anda pemirsa untuk membahas mengenai zakon kabinet. Zakon itu bahasa Belanda yang artinya juga sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan tupoksinya. Nah, apakah dalam kabinet, dalam presiden terpilih nantinya Prabowo Subianto ini, zakon kabinet ini akan diberlakukan? Karena sebenarnya di Presiden Soekarno juga sudah pernah dilakukan ya. 1957 waktu itu ya. Nah, lalu akan seperti apa ya sebenarnya? Mungkin ada keunggulannya seperti apa, kemudian kekurangannya seperti apa? Kita akan bahas di pagi hari ini. Sudah ada melalui Zoom Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak Sira dan Mas Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak saya hari ini. Kemudian sudah ada Mas Adi, merupakan analis politik. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Sira, Alfat. Sehat ya, Mas Adi ya. Kita langsung ke Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, akan seperti apa nih zakon kabinet ini? Posisinya artinya para ahli saja atau memang sebenarnya para ahli yang sudah ada di dalam parpol-parpol pengusung? Iya, pertama begini, saya mau mulai dari perspektif historis ya, zakon kabinet yang dibentuk Bung Karno tahun 1955. Itu kan berangkat dari sebutlah sulitnya berkoordinasi dengan partai politik atau sulitnya mempersatukan partai-partai politik pada saat itu, sehingga Bung Karno menunjuk Pak Juanda menjadi Perdana Menteri, dan waktu itu sistemnya parlementer. Pak Juanda menjadi Perdana Menteri dan beliau bukan orang partai politik, sehingga kabinet Pak Juanda banyak orang non partai politik. Namun kan hanya bisa bertahan selama 1 tahun zakon kabinetnya versi Pak Juanda pada saat itu. Nah, itu muncul karena ada itu tadi, sulitnya berkoordinasi dengan partai politik, sulitnya mempersatukan partai politik dan sebagainya. Nah, yang kedua, jadi alasannya alasan politis sebenarnya. Zakon kabinet yang dibentuk oleh Bung Karno pada saat itu ya alasan politisnya Bung Karno. Nah, kemudian kedua, dalam konteks kekinian, tentu zakon kabinet yang dimaksud Pak Prabowo adalah memang benar-benar punya argumentasi zakon, keahlian, bukan argumentasi politis. Jadi sebenarnya tadi zakon kabinetnya versi Bung Karno, dia punya alasan politis sehingga kemudian beliau menggunakan para orang-orang non partai politik. Nah, Pak Prabowo perspektifnya adalah perspektif keahlian. Perspektif yang ingin dibangun adalah bagaimana caranya bahwasannya anggota kabinet Pak Prabowo itu adalah para ahli-ahli. Nah, orang ahli yang dibutuhkan Pak Prabowo ini bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi mendikotomikan orang partai politik dan non partai politik. Kata kunci yang digunakan Pak Prabowo yang juga disampaikan oleh kemarin Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani dan juga disampaikan oleh Ketua Harian Pak Sufmi Dasko, itu adalah Pak Prabowo menginginkan orang-orang yang disodorkan oleh partai politik dan berasal dari partai politik itu harus ahli, harus orang yang profesional di bidangnya. Dan itu pasti sangat banyak di partai politik. Di partai politik banyak sekali ahli pendidikan yang memahami pendidikan dengan baik. Kemudian juga banyak juga yang berasal ahli hukum, juga ahli kedokteran, teknik dan sebagainya, banyak sekali. Jadi
Mbak Sira dan Mas Alfat, Pak Prabowo ingin membentuk kabinet ahli, titik begitu, bukan dalam konteks misalnya yang dimaksud berasal dari luar partai politik, tapi bisa berasal dari partai politik maupun non partai politik. Oke, Bang Daniel, tapi kan kemudian istilah zakon politik dikeluarkan oleh petinggi-petinggi Gerindra kan tentu bukan tanpa sebab. Apakah ini bentuk kekhawatiran Pak Prabowo melihat selama ini di kabinet yang ia berada di dalamnya begitu, melihat bahwa oh ternyata kurang nih orang-orang yang sekarang menjabat di kementerian-kementerian ini ternyata bukan ahlinya. Apakah itu menjadi kekhawatiran sendiri oleh Pak Prabowo melihat apa yang terjadi selama ini? Ya tentu ada sebab. Sebabnya adalah Pak Prabowo ingin kerja kabinet beliau nanti itu akseleratif. Nah, supaya akseleratif, kemudian tidak membebani Pak Prabowo sebagai presiden, tentu beliau membutuhkan orang-orang the best of the best di bidangnya masing-masing. Makanya kemudian beliau minta dari partai politik the best of the best dari Golkar mana, dan mereka harus kemudian punya keahlian yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, silahkan diajukan siapapun itu begitu. Jadi dari PAN mana, dari dari partai-partai yang lain juga silahkan. Jadi posisi Pak Prabowo tentu menginginkan orang-orang di kabinetnya, saya sering menggunakan 3 kata syarat paling atas kira-kira gitu. Pertama itu adalah syarat integritas begitu, harus dipastikan mereka yang diajukan itu punya integritas, artinya dia punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, kemudian akuntabilitas, transparansi dan sebagainya, yang itu juga sering disampaikan oleh Pak Prabowo berulang-ulang. Kemudian yang kedua tentu kompetensi, keahlian yang dibutuhkan di bidangnya. Kemudian yang ketiga tentu adalah loyalitas. Ini 3 syarat teratas kira-kira dari sekian banyak syarat yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, Mas Alfat. Baik, kita dengarkan dari Mas Adi. Mas Adi, tadi kita sudah dengarkan dari Bang Daniel, zakon kabinet ini juga bisa saja diambil dari yang ahli-ahli. Memang diambil dari ahli-ahli yang berada di dalam parpol. Artinya mengakomodir juga tetap dari parpol ataupun dari non-parpol. Secara prinsip saya membayangkan bahwa yang disebut dengan zakon kabinet ini dia melampaui batas-batas kontribusi atas kemenangan Pilpres dan melampaui batas-batas partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran. Jadi ada semacam beauty contest di semua kementerian yang itu open recruitment, di mana semua orang yang memiliki kapasitas, rekam jejak, kompetensi daftar di situ. Kalau ada 44 kementerian, jadi open recruitment di situ. Jadi orang-orang yang selama ini tidak ada kaitannya dengan politik, tapi dia karena memiliki expertise di bidang tertentu, ekonomi, politik, hukum sosial, daftar dia secara terbuka. Itu baru disebut dengan zakon kabinet. Karena saya yakin di negara ini banyak sekali ahli-ahli di semua bidang yang tidak hanya terbatas bagi mereka yang punya kontribusi di politik. Tapi sayangnya yang kita tahu bahwa untuk menjadi menteri di negara ini itu nggak cukup bermodalkan zakon, tidak cukup bermodalkan kapasitas, kompetensi dan keahlian. Satu syarat utama, dia harus berasal dari partai pengusung dan pemenang Pilpres. Itu wajib hukumnya, Pak. Wajib hukumnya. Yang kedua, sekalipun ada istilah kelompok profesional yang jadi menteri, selama ini kelompok-kelompok profesional itu terafiliasi atau teridentifikasi bagian dari partai politik tertentu, terutama partai-partai yang pemenang Pilpres. Jadi dalam konteks inilah sepertinya maka yang disebut dengan zakon kabinet untuk Prabowo dan Gibran itu bisa dieksklusi dan diserahkan. Mereka adalah ahli yang berasal dari partai, kalangan profesional yang memiliki kontribusi atas pemenangan Prabowo dan Gibran. Di luar itu minggir dulu. Di luar itu minggir dulu. Baik. Akan seperti apa proporsinya nanti yang benar-benar profesional dengan ahli-ahli yang kemudian masih terafiliasi lah dengan kekuatan politik. Nanti kita jawab ya Bang Daniel ya, usai jeda. Tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi.